Setelah penantian yang penuh harap, geng 4G yang terdiri dari Dhot, Robi, dan Kona bersama Pak Rungkat akhirnya ditugaskan untuk mengecek kondisi Peot. Ia dipersiapkan sebagai mediator untuk memanggil arwah Pak Jalil. Perintah ini datang langsung dari Pak Haji, tokoh karismatik, yang membimbing mereka dalam urusan spiritual. Namun, saat mereka sampai dan memeriksa Peot, ternyata kondisinya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda kerasukan atau koneksi spiritual yang berhasil dilakukan. Mendengar laporan bahwa Peot belum dapat menjadi mediator, Pak Haji memutuskan untuk mengubah strategi. Semuanya berpencar agar kemungkinan kemunculan arwah Pak Jalil bisa meningkat. Menurut keyakinannya, arwah yang tidak tenang cenderung muncul di tempat yang sepi dan penuh energi spiritual. Dalam kesendiriannya, Pak Haji justru menjadi sosok yang disinggahi oleh arwah Pak Jalil. Roh itu masuk ke tubuh Pak Haji secara tiba-tiba, membuat tubuhnya gemetar dan suara yang keluar bukan lagi miliknya. Menjetawi arwah telah hadir. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Rungkat, sahabat lama, Pak Jalil, bertanya dengan suara lirih namun penuh emosi. Apa yang membuatmu tidak tenang, Jalil? Kenapa arwahmu belum tenang? Aku dibunuh, bukan karena masuk angin. Aku dirikan. Semua yang hadir Turkja. Pak Rungkat terpukul mendengarnya dan langsung bertanya dengan nada tajam. Siapa yang tega ngeracunin lu, RT? Dengan suara berat, arwah Pak Jalil menjelaskan bahwa pembunuhnya adalah Dewi, yang ternyata adalah Nona Elin, perempuan misterius yang mengubah wajahnya agar bisa mendekati Bang Topan, anak angkat Pak Jalil. Dewi tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh seorang bodyguard bayaran. Tujuannya jelas, agar Pak Jalil yang menjadi penghalang kedekatannya dengan Bang Topan bisa disingkirkan secara permanen. Pak Rungkat, yang teringat pesan terakhir mendiang Jalil tentang identitas Dewi, hanya bisa menggeleng dengan emosi campur aduk. Geng 4G, yang selama ini juga mencurigai Dewi, kini murka. Mereka merasa dikhianati, karena Dewi telah membunuh sosok yang justru menolongnya mendekati Bang Topan. Dia harus bertanggung jawab atas semua ini, kata Dhot dengan geram. Mereka pun bertekad untuk mengumpulkan bukti kuat dan membongkar kedok Dewi alias Nona Elin ke publik untuk keadilan arwah Pak Jalil. Setelah mengungkapkan semuanya, arwah Pak Jalil perlahan meninggalkan tubuh Pak Haji. Tubuh sang pemuka desa itu ambruk, lemas tak berdaya. Suasana hening, hanya isak tangis pelan terdengar dari Pak Rungkat, yang berjanji dalam hati bahwa sahabatnya akan mendapatkan keadilan. Pak Haji terbaring lemah di bel bambu rumah tua tempat mereka berkumpul. Dhot langsung mengambilkan air putih, sementara Robi dan Kona memegangi pundaknya. Yusuf membaca doa dalam hati, dan Pak Rungkat hanya berdiri membisu, menggenggam erat topi lusuh peninggalan Pak Jalil yang tadi sempat jatuh dari meja. Pak Haji butuh istirahat. Tapi yang beliau sampaikan barusan. Itu bukan hal sepele, kata Yusuf perlahan. Pak Rungkat mengangguk pelan, lalu berdiri dengan sorot mata tajam. Kita gak bisa diam. Jalil mati bukan karena takdir, tapi karena rencana keji. Kita cari bukti. Kita cari saksi. Kita bongkar topeng si Dewi. Geng 4G saling pandang, lalu mengangguk mantap. Mereka semua sepakat, malam itu mereka resmi bersumpah. Bukan hanya sebagai sahabat Pak Jalil, tapi sebagai penjaga kebenaran. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dhot dan Robi mulai menyelidiki pergerakan Dewi alias Nona Elin. Mereka mengikuti jejak transaksi ban, kunjungan rahasia ke klinik operasi plastik, dan menemukan satu nama mencurigakan, Dr. Galan. Ahli bedah wajah yang menghilang setelah menyelesaikan proyek khusus untuk seorang wanita muda. Sementara itu, Kona dan Yusuf menyelidiki latar belakang bodyguard Dewi, dan menemukan bahwa pria itu ternyata ex-anggota satuan bayaran yang pernah terlibat kasus pembunuhan di luar negeri. Orang yang bisa disewa untuk apa saja.
Asal bayarannya cukup. Pak Rungkat menyusup ke tempat kerja Bang Topan, yang kini mulai mencurigai gerak-gerik Dewi. Ia mulai melihat hal-hal janggal. Dewi melarangnya mendekati rumah peninggalan Pak Jalil, membakar surat-surat lama, dan mulai sering bicara sendiri. Di tempat lain, Kona berhasil menemukan salinan surat wasiat Pak Jalil yang asli, yang disimpan. Dalam surat itu, jelas tertulis bahwa Pak Jalil telah menyadari niat busuk Nona Elin dan hendak mencabut Bang Topan dari perlindungannya jika terjadi sesuatu pada dirinya. Kalau kamu baca surat ini, berarti aku sudah nggak ada. Waspadai Dewi, dia bukan orang yang kamu kira, Topan. Surat itu menjadi kunci, tapi masih belum cukup sebagai bukti hukum. Suatu malam, Peot, yang sebelumnya tidak mengalami apa-apa, mulai merasa aneh. Ia melihat bayangan Pak Jalil di mimpinya. Tapi kali ini bukan hanya diam. Bayangan itu menunjuk ke arah sebuah lemari tua di rumah Pak Jalil yang belum dibongkar sejak kematiannya. Geng 4G pun datang dan membongkar lemari tersebut. Di sana mereka menemukan botol kecil berisi cairan kecoklatan, racun. Di balik rak, ada rekaman CCTV mini tersembunyi. Isinya, sebuah video pendek yang menunjukkan Dewi menuangkan sesuatu ke dalam teh yang diminum Pak Jalil malam sebelum kematiannya. Dengan bukti rekaman, racun, dan surat wasiat, geng 4G menyerahkan semuanya ke pihak berwenang. Pak Rungkat sendiri yang menghadap dan memberikan kesaksian. Dewi alias Nona Elin ditangkap ketika hendak kabur ke luar negeri bersama bodyguardnya. Ia tak lagi bisa menutupi wajah aslinya yang perlahan menunjukkan keretakan jiwanya. Bang Topan? Ia hanya bisa terdiam. Dunia yang ia kenal runtuh. Sosok yang ia cintai ternyata membunuh ayah angkatnya. Beberapa malam setelah Dewi ditangkap, Pak Haji kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Pak Jalil tersenyum, tak berkata apa-apa. Hanya mengangguk perlahan sebelum melangkah menjauh ke arah cahaya terang. Ketika Pak Haji terbangun, ia berkata pada Pak Rungkat. Dia sudah tenang, Rung. Kebenaran sudah menemukan jalannya. Beberapa minggu setelah penangkapan Dewi alias Nona Elin, suasana kampung mulai tenang kembali. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Pak Rungkat merasa ada sesuatu yang belum selesai. Haji, kamu yakin Jalil Odar tenang? Tanya Pak Rungkat suatu malam sambil menyeruput kopi pahit di beranda. Pak Haji mengangguk ragu. Waktu itu dia tersenyum, tapi rasanya masih ada yang ditahan. Dan benar saja, malam itu, Peot kembali mengalami mimpi aneh. Kali ini bukan arwah Pak Jalil, tapi sosok lain. Bayangan wanita berpakaian putih lusuh. Dengan wajah rusak setengah terbakar, ia berkata pelan, "Kalian hanya menyentuh permukaan. Nona Elin bukan sekadar pembunuh. Ada perjanjian yang belum dibayar." Peot terbangun dengan peluh dingin dan bekas luka merah di lengannya, seolah seseorang menggenggamnya dalam tidur. Geng 4G berkumpul kembali. Mereka menemui seorang dukun tua bernama Mak Murni, yang dulu pernah membantu Pak Jalil dalam urusan mistis. Mak Murni terkejut saat mendengar nama Nona Elin. Kalian kira dia cuma manusia? Elin, dia pernah melakukan pemujaan. Perjanjian darah dengan makhluk dari balik cermin. Dia bisa ubah wajah, bisa kaburkan pikiran, karena dia bukan lagi manusia seutuhnya. Ternyata, Elin alias Dewi dulu pernah ditolong oleh dukun hitam di luar kota, lalu menjalin perjanjian, wajah baru sebagai alat manipulasi, dengan bayaran nyawa orang yang paling mempercayainya. Pak Jalil adalah tumbal pertama. Setelah Elin dipenjara, kekuatan yang bersemayam dalam dirinya tidak ikut terkurung. Justru mulai bergerak bebas, mencari tubuh baru sebagai wadah. Kampung mulai diganggu oleh teror misterius. Anak-anak mendengar suara wanita tertawa di kamar kosong. Ayam mati tanpa sebab, dan satu